Halo semuanya, selamat datang maupun selamat datang lagi. Baik kalian udah pernah lihat channel Pilih Kartu aku sebelumnya maupun belum. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja. Dan misalnya pun enggak, semoga kalian bisa cepat-cepat ketemu hikmahnya dari segala situasi kalian itu. Nah, aku mau nanya dulu. Kalian pasti pernah dong diam-diam nyimpan rasa rindu sama seseorang. Kadang pernah gak sih kalian kepikir, ada gak ya orang yang ngerasain perasaan kayak gini juga sama kita gitu? Kita nggak pernah tahu apa yang orang lain rasain dan emang kita nggak harus tahu sih. Cuman kali ini kita mau coba nih ngintip siapa sih orang yang kira-kira diam-diam nyimpen perasaan rindu ini sama kita, dan perasaannya itu kayak apa sih? Apa yang bikin dia rindu sama kita, misalnya pun ketemu kira-kira apa yang mau dia lakuin sama kita, atau sama apa sih yang ngalangin si orang ini buat pada akhirnya muasin perasaan rindu itu dengan nemuin kita kayak gitu. Mungkin kalian bakalan mikir nggak ada yang nunjukin kalau dia suka sama kalian gitu, siapa yang bakalan kangen gitu. Aku cuma mau ngasih tahu, pertama, kita nggak pernah benar-benar tahu perasaan orang yang terdalam itu kayak apa, dan orang bisa sangat gengsi untuk ngungkapin itu. Dan kedua, kata siapa yang kangen sama kita itu harus orang yang suka sama kita romantically gitu. Bisa jadi orang lain yang ada di sekitar kalian. Percayalah, di dunia ini pasti ada seenggaknya satu orang yang tulus sayang sama kalian dan mengharapkan keberadaan kalian di hidup dia. Mau itu keluarga kalian, mau itu teman kalian, mau itu rekan kerja kalian, teman sekelas kalian, siapapun itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian belum pernah lihat video pilih kartu kayak gini sebelumnya, intinya kalian cuma milih ini file 1, file 2, file 3, file 4. Kalian jernihin pikiran kalian dan kalian jernihin perasaan kalian dulu. Kalian bisa pause dulu layar ini kalau misalnya kalian butuh waktu untuk milih atau butuh waktu untuk meditasi dulu, kalian bisa pause dulu. Dan kalau misalnya udah kalian kalau kalian udah ketemu yang paling cocok sama kalian, paling rasanya narik kalian gitu, kalian bisa langsung ke description box. Di situ udah aku taruh timestamp-nya. Tinggal kalian pencet aja waktu yang sesuai sama file yang kalian pilih itu, dan udah dengerin aja apa yang aku bacain untuk kalian gitu. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke file yang kalian pilih itu. See you, dadah. Halo file 1, selamat datang di file yang kalian pilih. Jadi dari 5 kartu ini kita mau lihat nih orang kayak apa sih yang kira-kira menyimpan perasaan kangen, perasaan rindu sama kalian. Tapi sebelum kita mulai ke sini, aku mau ngingetin yang pertama untuk tetap bijaksana dalam menerima informasi dari setiap reading tarot kayak gini, karena balik lagi, reading kayak gini kan itu general ya. Jadi belum tentu semua kalimat yang aku ucapin itu bakalan resonate sama kalian semua yang milih file ini. Jadi penting untuk selalu bijaksana dalam memilih mana yang emang cocok untuk kalian atau mana yang enggak. Kalau misalnya enggak, berarti emang itu pesan untuk orang lain yang mungkin milih file yang sama kalian, kayak gitu. Kalian yang paling tahu dari dalam hati kalian. Dan yang kedua, sekali lagi ini nggak harus selalu soal hubungan asmara. Jadi aku mungkin akan lebih ngejelasin ke situ, tapi bisa aja ini berupa kayak keluarga kalian atau teman kalian atau siapapun itu. Bisa siapapun itu. Karena perasaan rindu itu nggak terbatas cuman dalam hubungan asmara doang dong pastinya. Gitu. Nah, jadi kita mulai dulu dari siapa sih yang kangen sama kalian ini. Yang kita lihat di sini. Nah, jadi untuk ngejelasin soal siapa yang kangen sama kalian ini, kita dapat kartu Page of Wands Reverse, Temperance, The Star, Nine of Pentacles, sama Knight of Pentacles. Nah, buat beberapa dari kalian, mungkin orangnya yang kita bahas di sini itu antara seumuran atau lebih muda dari kalian, karena ada Page sama Knight di sini. Jadi kan Page itu kadang ngegambarin orang yang lebih muda dari kita atau orang yang masih muda. Kalau Knight itu yang kayak mungkin sepantaran sama kita gitu biasanya. Atau bisa juga mungkin bukan umurnya yang lebih muda atau sama kayak kita gitu, tapi vibe-nya itu kalau si Page ini tuh lebih kayak fresh gitu loh. Kayak kayak fresh, yang orang yang baru memulai sesuatu gitu, orang yang baru yang masih cenderung naif kayak gitu. Kalau Knight itu vibe-nya itu lebih kayak teman sepantaran kalian gitu loh, maksudnya yang mungkin seumuran itu tadi, atau kayak mungkin kalian itu punya mental age, jadi umur di umur mental kalian gitu. Mungkin ada yang misalnya kalian umur mentalnya kayak 12 tahun. Nah, ini sama gitu, walaupun misalnya
mungkin dia ternyata lebih tua 5 tahun dari kalian gitu mungkin, tapi kalian bisa sefrekuensi gitu loh, kayak seakan-akan temen yang sepantaran, intinya kayak gitu. Tapi yang aku rasain bisa juga dia ini sebenarnya kayak apa namanya, punya banyak perhatian yang diarahin ke dia, kayak apa yang dia tunjukin di kehidupan dia, entah itu kayak di sekolah, di tempat kerja, atau di komunitas dia, atau sekadar di sosial media dia aja. Mungkin dia kayak punya banyak followers atau punya nama di sosial medianya dia gitu loh, dimanapun itu. Mungkin kayak kalau misalnya apa namanya, misalnya dia aktif di Instagram misalnya, itu dia selebgram kayak gitu-gitu mungkin gitu buat beberapa orang, atau kayak seenggaknya punya followers yang banyak aja di sosial medianya kalau emang itu yang relate sama kalian, atau dimanapun dia berada pokoknya dia tuh punya nama di situ, dia dikenal di situ, banyak orang yang kenal sama dia aja lah intinya. Dia tuh nunjukin diri dia sebagai orang yang jadi kayak antara idaman atau panutan orang yang ada di sekitarnya gitu loh. Bisa dari segi karakter dia, kayak orang-orang banyak yang suka atau kagum sama dia, atau dia nunjukin kalau hidup dia itu kayak apa namanya, tipikal hidup yang, aku bingung ngejelasinnya gimana lagi, tipikal hidup yang kayak bikin iri gitu loh, kayak orang-orang mau hidupnya dia, orang-orang mau ngejalanin hidup kayak hidupnya dia gitu loh. Kayak mungkin dia balance antara kayak kehidupan materialnya dia, kayak misalnya kayak pekerjaan dia, apa namanya, pekerjaan dia, atau kayak nilai-nilai dia, atau kehidupan apapun itu yang dia lakuin di kehidupan profesionalnya dia. Mungkin dia dilihat sebagai orang yang berpunya juga mungkin, tapi dia apa namanya, dilihat orang juga sebagai orang yang puas gitu akan hidupnya. Jadi bukan cuma yang kayak mengejar materi gitu, enggak, dia ngelihat orang, dilihat sebagai orang yang balance gitu loh. Dan mungkin kayak pergaulannya juga bagus gitu, dia ikut banyak organisasi mungkin kalau misalnya kalian masih kuliah atau masih sekolah, atau dia apa namanya, gampang disukain sama orang-orang yang ada di sekitar dia. Pokoknya antara pergaulan, antara kehidupan material sama kepuasan dirinya dia sendiri, orang-orang ngelihat dia tuh balance gitu loh, antara tiga aspek itu, kayak gitu. Iya itu mungkin apa namanya, dia balance antara kehidupan emosionalnya, karirnya dia, sama pergaulannya. Kayak mungkin dia punya karir atau jabatan yang bagus gitu di luar kehidupan apa namanya, di kehidupan karir ya maksudnya. Dan di luar juga mungkin dia kelihatan kayak banyak teman, mungkin sering nunjukin di sosmed kalau misalnya dia habis ketemuan sama teman-teman dia, dari berbagai pergaulan gitu, misalnya dia ikut komunitas ini, dia ikut komunitas yang lain lagi, mungkin kayak gitu. Atau dikenal sebagai panutan di sekolah atau perkuliahannya itu. Mungkin dia tipikal orang yang ikut banyak organisasi itu yang tadi aku sebutin tadi, sering dapat nilai bagus, kesayangannya guru, dosen, atau atasan, siapapun itu, yang pokoknya apapun yang ada di tahap kehidupannya dia saat ini. Intinya dia tuh punya image di komunitas dia, tapi dia juga dikenal apa namanya, pokoknya dia tuh dipandang di komunitasnya dia dimanapun itu tadi, tapi dia juga dikenal sebagai orang yang gaul dan asik gitu loh. Intinya kalau dia ngepost soal kehidupan dia di media sosial, orang-orang itu kebanyakan antara iri atau kayak pengen nyontoh apa yang dia lakuin. Kayak, oh mungkin ada beberapa dari kalian yang si orang ini tuh emang suka di endorse gitu untuk, ya mungkin kalau kalian resonate sama ini. Contohnya mungkin kayak misalnya dia nunjukin di sosmed gitu, dia nongkrong di satu kafe, terus besoknya orang-orang yang ngeliat itu mungkin kayak pengen nyobain juga ke kafe itu, kayak penilaian dia tuh dianggap bagus gitu loh, karena emang dia dianggap bagus sama orang-orang di sekitar dia, kayak gitu. Sekarang kita lihat apa sih yang dikangenin dia dari kalian, sekalian sama apa yang pengen dia lakuin sama kalian kalau misalnya dia ketemu kalian. Jadi untuk apa yang dia kangenin dari kalian, kita dapat Vulture Spirit dengan Nothing is Wasted. Ngeblur. Ya udah. Belum. Ya udah. Nah, sama White Raven Spirit dengan Trust in the Magic. Terus untuk apa yang mau dia lakuin kalau dia ketemu sama kalian, kita dapat Building Blocks. Kurang ke sini. Sama Flexible. Bentar ya.
Nah, jadi yang dikangenin adalah kayak gini. Mungkin yang biasa dia alamin di hidup dia itu, apa yang orang lain mau juga gitu. Kayak misalnya karir yang bagus gitu, atau bisnis yang berjalan mulus, atau meet up secara rutin sama teman-teman di kafe, atau di kafe-kafe yang cantik, atau di apa gitu, nilai bagus, dipandang di organisasi, punya jabatan atau apapun itu. Intinya kehidupan dia kan benar-benar apa yang dipandang sama orang, dan orang-orang pengen ada di posisi dia gitu loh, kebanyakan. Nah, tapi kalau dia sama kalian, apa yang dia lakuin itu tuh di luar itu semua gitu loh. Maksudnya sesuatu, kayak ada satu hal yang dia nggak sangka gitu loh. Mungkin nggak sesuai sama standar kayak kebagusan hidup yang biasa dia ikutin gitu, yang biasa dipandang sama orang-orang. Tapi dia ngerasa itu semua tuh worth it gitu untuk dijalani. Itu semua pada akhirnya menarik gitu untuk dijalani. Mungkin selama ini dia kayak masang image di sosial media, di komunitas apapunnya dia itu, kalau dia tuh orang yang kayak lancar di segala aspek kehidupannya itu. Tapi di luar segala aspek yang dilihat orang itu masih ada aspek-aspek yang kayak mungkin orang ngelihat dia tuh kayak seneng, ngelihat dia kayak puas secara emosional. Mungkin pun dia udah ngerasa kayak gitu juga gitu, tapi sama kalian dia tuh ngerasa ada sesuatu yang lebih dipuasin lagi gitu loh, dibanding apa yang selama ini dia tahu. Kayak gitu. Misalnya kayak mungkin dulu sama kalian dia mungkin dulu sama kalian dia suka bolos kelas bareng gitu, misalnya waktu masih sekolah atau waktu kuliah, atau kayak road trip kemana gitu, padahal mungkin kalian terlalu muda untuk jalan-jalan jauh berdua doang gitu, atau apapun itu yang mungkin kalian sama dia rasanya kayak bukan yang seharusnya kalian lakuin gitu loh. Mungkin kayak ngebangkang dari peraturan, bikin peraturan kalian sendiri, bikin dunia kalian sendiri gitu, nakal-nakal bareng, nakal-nakal anak kecil bareng gitu. Tapi dia ngelihat itu semua tuh sebagai pengalaman-pengalaman yang dia justru nggak lupain gitu loh. Mungkin iya, kita dengan tumbuh dewasa kita juga jadi lebih logis dalam menilai semua peraturan yang mungkin kita dulu anggap gak penting gitu. Mungkin sekarang dia juga udah lebih serius gitu sama hidupnya dibandingin dia yang dulu sama kalian. Tapi kenangan-kenangan itu yang aku lihat di sini ya, kenangan-kenangan sama kalian itu kadang justru suka kebayang, dan dia pengen sekali-sekali kayak kabur dari hidup dia yang jadi kayak panutan orang-orang, jadi kayak image yang di mauin orang-orang gitu. Dia pengen kabur dari itu semua sekali-sekali dan ngalamin lagi apa yang pernah kalian alami di masa lalu itu gitu, kayak ngerangkai lagi kenangan-kenangan kayak apa yang dia anggap asik itu di masa lalu itu sama kalian. Dan dia bayangin kalau kalau ketemu sama kalian itu dia tuh kayak bisa have fun lagi gitu loh, walaupun mungkin hal-hal yang kalian suka itu nggak sesuai sama standar kehidupan yang bagus tadi itu, yang dipercayai society saat ini, yang dipercayain masyarakat saat ini. Mungkin itu nggak sesuai, kayak bukan tipikal panutan kayak dia biasa tampakin dirinya gitu. Tapi dia pengen kayak gitu-gitu lagi gitu loh. Dia pengen jadi dia pengen ngerasain kayak orang biasa, orang yang bukan jadi pusat perhatian orang-orang, jadi panutan orang-orang gitu lah intinya. Gitu, dia pengen jadi kayak nakal juga, dia pengen kayak menikmati diri dia gitu. Nah gitu, dia pengen santai tanpa mikirin itu semua gitu loh, tanpa mikirin gimana caranya dia bikin hidup dia itu bagus gitu, dan sekali-sekali balik ke sifat kekanakannya dia lagi gitu, dan have fun aja sama kalian. Kayak gitu. Kayak dia berharap ada escapism gitu loh, maksudnya kayak kabur dari kehidupan dia bentar gitu, dari kesibukan dia yang sekarang gitu loh. Tentunya nggak dalam tarafan yang dia benar-benar ninggalin hidup dia ya, cuman kayak dia ngerasa butuh aja gitu buat ngerasa hidup gitu, kayak gimana dia dulu sama kalian waktu kalian ngabisin waktu bareng-bareng gitu misalnya. Selanjutnya kita lihat kira-kira apa sih yang ngalangin dia buat berusaha ketemu kalian. Kita dapat river dengan movement, sama gaya dengan nurturing. Nah, jadi yang aku rasa di sini adalah dia tuh ngerasa kayak kenapa sampai sekarang mungkin dia belum reach out kalian, karena dia tuh ngerasa punya tanggung jawab atas hidupnya gitu loh.
dia ngerasa dia nggak bisa ninggalin hidupnya dia yang sekarang, kayak mungkin karir dia atau hubungan dia, mungkin sama mungkin sama keluarganya, mungkin atau mungkin pasangan dia sekarang mungkin, atau sama teman-temannya, atau apapun itu yang dijalani di kehidupan dia sekarang gitu. Jelas sih, kayak kalau misalnya kita mau ninggalin kerjaan kita, itu kan kita pasti ada ketakutan nggak bisa nyelesain gitu, atau takut dianggap nggak bertanggung jawab gitu, atau takut ketinggalan gitu sama pace-nya orang-orang di sekitar dia gitu. Maksudnya di kehidupan karir dia mungkin ada kayak pace-nya hari ini hari ini misalnya apa yang harus dikerjain, terus besok kan udah maju lagi, besoknya udah maju lagi gitu. Mungkin dia takut ketinggalan itu juga kalau misalnya dia kabur di tengah-tengah gitu loh. Soalnya hidup itu kan bergerak terus ya. Setiap hari itu pasti ada tanggung jawab baru yang nggak bisa dia tinggal gitu. Ada sesuatu yang perlu dia lindungi dan nggak bisa ditinggal gitu, untuk sekadar dia kabur dan muasin apa yang sebenarnya jiwa dia butuhin. Tapi kayak mau gimana juga prioritas dia sekarang itu yang dia jalani saat ini gitu loh. Sebutuh apapun jiwa dia sama kabur ini gitu, kabur sama kalian, dia ngerasa nggak bisa ngorbanin itu semua. Dan kalau misalnya ditinggal bentar untuk dia have fun ketemu kalian, dia takut pada akhirnya dia gagal ngelindungin apa yang dia lindungi ini gitu. Bisa kayak karir, bisa hubungan yang tadi aku bilang, bisa apapun itu. Bisa makanya dia mikir ketemu kalian ini tuh kayak prioritas kesekian gitu, karena ada yang lebih urgent untuk dia saat ini ikutin gitu. Walaupun sebenarnya tanpa sadar dia juga butuh gitu kabur sesaat gitu dari hidup dia. Tapi itu yang aku rasain saat ini ya kayak gitu loh. Dia takut ketinggalan gitu sama hidup dia. Kayak dia takut ketinggalan sama hidup dia, dan dia nggak pengen dia nggak mau sampai ngeresikoin hidup dia itu gitu. Kayak dia pengen ngikutin perkembangan hidup dia tuh sebagus-bagusnya yang dia bisa gitu. Dan itu semua pastinya emang gak ada henti-hentinya gitu loh. Pasti ada sesuatu yang bisa kita kembangin lagi setiap hari. Dan kalau kita nggak ambil setiap kesempatan yang ada di depan kita, kita kan pasti takut ngelewatin sesuatu gitu. Akhirnya kita yang ngerasa rugi. Nah kayak gitu yang dia rasain. Makanya dia milih pada akhirnya buat nunda dulu aja ketemu kalian. Soalnya kalau ketemu kalian nggak akan cuma sebentar, dan nggak akan nggak akan cuman kayak dia ketemu rutin sama temennya gitu, karena pasti ada sesuatu yang lebih dari apa yang selama ini dia jalanin gitu, yang pada akhirnya bikin dia ketagihan juga gitu kalau sama kalian kayak gitu. Nah terus kita terakhir lihat nih, kira-kira udah ada perkembangan belum buat kalian bisa ketemu dia, perkembangan dari diri dia ya, maksudnya kita dapat Nine of Swords reverse. Nah ini juga yang lanjutan yang kayak tadi aku bilang, bukan lanjutan sih, intinya sama kayak yang tadi aku bilang. Untuk pada akhirnya dia berminat ketemu kalian, aku belum lihat aku belum lihat itu gitu untuk energi yang ada saat ini. Soalnya kayak yang tadi kita bahas juga, terlalu banyak tanggung jawab yang harus dia penuhi gitu loh, terlalu banyak pikiran yang pada akhirnya menghantui dia gitu, yang akhirnya justru melahirkan ketakutan dalam diri dia, kalau dia tuh takut ketinggalan hal penting gitu di dalam hidup dia, yang mungkin sebenarnya bisa dia ambil gitu untuk bikin hidup dia lebih baik lagi. Tapi dia takut ketinggalan itu semua gitu kalau dia milih untuk ketemu kalian bentar. Dia yang dominan jadi masih energi dari pikiran-pikiran itu buat dia. Jadi untuk ketemu kalian mungkin emang di dalamnya dia tuh ngerasa butuh. Mungkin juga dia ngerasa mungkin dia akan lebih tenang dari pikiran ini gitu, kayak ketemu kalian dan ngabisin waktu sama kalian mungkin pada akhirnya bisa jadi obat untuk dia ngadepin apa yang jadi tanggung jawab dia ini. Tapi untuk ngambil obat itu dia ngerasa resikonya justru kayak resiko yang harus dia tanggung tuh justru kayak ngelepasin tanggung jawab dia itu gitu. Jadi kayak enggak gitu loh, dia terlalu takut buat ketemu kalian kalau dilihat dari kartu ini. Pada akhirnya keputusan yang dia ambil kayak masih nunda aja gitu dan belum ada pergerakan. Tapi ingat energi yang kita baca saat ini itu adalah energi saat ini gitu. Energi ini bisa berubah kapanpun, entah dengan kontrol kita maupun enggak. Jadi bukan gak mungkin energi ini bakalan berubah kapanpun itu. Aku rasa sih kalau dia udah belajar berani ngambil resiko, dan gak terlalu ngontrol apa yang ada di hidup dia,
pertemuan ini sih bisa aja terjadi gitu, tapi kalau dia masih diatur sama hidup dia sendiri, ketakutan itu akan selalu ada gitu, tergantung gimana dia ngendaliin pikiran dan perasaan dia biar itu nggak nakut-nakutin dia sendiri kayak gitu. Udah, segini aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya kalian ngerasa ada orang yang kayak gini gitu di dalam hidup kalian dan kalian mau ceritain itu, kalian bisa langsung tulis di comment section. Aku akan selalu seneng bacain cerita-cerita kalian dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di comment section aku. Kalau kalian suka video ini, bisa tolong kasih tahu aku dengan di like, subscribe, dan juga di share ke orang-orang terdekat kalian. Aku harap kalian have fun selama kalian nonton video ini. Dan terakhir, terima kasih banget untuk kalian yang nonton sampai akhir. Aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian. Sekali lagi, jaga terus kesehatan kalian, jaga terus kesehatan hati, pikiran, fisik kalian, apapun itu. Dan see you in the next reading. Dadah! Halo PL2, selamat datang di file yang kalian pilih. Semoga kita bisa sama-sama have fun dalam reading kali ini. Tapi sebelum kita mulai ke readingnya, aku mau ingetin juga selalu untuk tetap bijaksana dalam menerima informasi apapun itu dari setiap reading tarot pilih kartu kayak gini. Karena balik lagi, reading ini kan general. Jadi belum tentu semua kalimat yang aku ucapin itu bakal resonate sama kalian semua yang pilih file ini. Jadi bijaksanalah dalam memilih mana yang emang cocok untuk kalian, mana yang enggak. Karena kalau yang enggak cocok sama kalian, enggak cocok sama hati kalian, berarti emang pesan itu ditujuin buat orang lain yang sama-sama milih file yang sama juga kayak kalian, kayak gitu. Dan yang kedua, aku mau ngingetin lagi kalau misalnya siapapun yang kita lihat di sini, orang yang kira-kira kangen gitu sama kalian, aku mau ngingetin kalau ini tuh nggak harus dalam hubungan romantis. Jadi misalnya kalian nemu ini di salah satu anggota keluarga kalian, atau teman kalian, atau bahkan mungkin kayak orang, rekan kerja kalian, atasan kalian, atau senior kalian, siapapun itu, bisa jadi mereka gitu loh. Maksudnya kayak nggak harus dalam hubungan asmara sekali lagi. Karena perasaan itu kan nggak terbatas ya, rasa rindu itu kan nggak terbatas. Jadi ini bisa jadi siapapun itu. Gitu. Nah, jadi kita mulai dari 5 kartu ini untuk kita lihat siapa sih yang kira-kira kangen sama kalian. Kita dapat 5 of Wands, the Hierophant, Ace of Cups reverse, the Hierophant reverse juga tadi, Justice reverse sama 5 of Cups reverse. Nah, jadi dari sini tuh kelihatannya orang yang kangen sama kalian ini tuh lebih ke introvert gitu loh. Maksudnya bukan berarti dia kayak nggak bisa, bukan berarti dia, namanya introvert, extrovert tuh bukan kebisaan dia, kemampuan dia bergaul, bukan itu ya. Tapi introvert di sini tuh kayak mayoritas kejadian di dalam hidup dia tuh responnya lebih lebih fokus ke refleksi dia sendiri gitu loh. Itu yang namanya introvert yang sebenarnya. Kayak di dalam hidupnya dia tuh fokus sama diri dia sendiri dulu gitu. Kayak misalnya ada sesuatu yang misalnya ada sesuatu yang terjadi sama dia akan refleksi ke dirinya dia sendiri. Jadi dia bukan tipikal orang yang kayak nyalahin orang, nyalahin situasi. Dia ngeliat dulu dalam dirinya dia sendiri. Apa yang aku lakuin salah, apa yang aku lakuin yang gak sesuai sama itu, sampai biar ini, sampai satu kejadian ini terjadi kayak gitu. Jadi dia bukan ngeliat kayak lingkungan luar dulu, yang dia assess itu dirinya dia sendiri dulu gitu. Karena mungkin dia sadar juga gitu kalau apa yang dia punya di luar itu cerminan apa yang dia punya di dalam diri dia, kayak gitu. Di dalam hidupnya dia tuh kayak fokus sama diri dia sendiri dulu gitu loh. Kayak mungkin kayak mungkin orang ini tuh kayak lebih nggak terlalu perhatian sama orang lain, atau mungkin kayak jarang memulai komunikasi sama orang lain gitu, karena emang dia nggak ngerasa butuh-butuh amat gitu. Kayak dia udah ngerasa cukup dan ngerasa bisa gitu ngejalanin hidup dia dengan bantuan dia sendiri gitu. Intinya dia tuh kayak bisa ngurus diri sendiri dan gak bergantung sama orang lain. Misalnya pun ada sesuatu yang misalnya ada sesuatu pun yang terjadi di dalam hidup dia akan nyoba untuk ngelakuin sendiri dulu gitu. Kalau misalnya benar-benar ngedesak, itu baru dia akan minta bantuan orang lain. Kalau misalnya dia emang udah benar-benar nggak bisa ngelakuin apa yang mau dia lakuin itu, kayak gitu. Ini aku baru sadar lagi ada listrik kelihatan di sini, ya udah lah ya. Nah, bukan berarti dia nggak punya temen ya, karena ikannya ya siapa sih yang bisa nggak punya teman sama sekali gitu loh. Cuman yang aku lihat ini, si orang ini tuh termasuk orang yang kayak jarang reach out duluan gitu loh. Maksudnya jarang
memulai komunikasi duluan, ngajak kenalan duluan atau apapun itu gitu, kayak chat duluan atau pokoknya ngedeketin duluan. Dia tuh bukan tipe orang yang kayak gitu. Dia tuh lebih suka hubungan yang kayak mulainya natural gitu loh, kayak mungkin nggak diawalin sama perkenalan gitu. Jadi kayak di dalam satu situasi terus mungkin kalian kayak ditugasin untuk kerja bareng gitu, untuk bekerja sama gitu, atau apalah gitu. Pokoknya ada sesuatu yang dia bukan kayak memulai sendiri gitu. Dia lebih suka situasi yang kayak gitu, yang secara natural aja gitu. Misalnya kayak kalian teman sekelas atau apa gitu kan, kayak udah otomatis cenderung, nggak selalu kayak gitu, tapi cenderung akan otomatis kenal aja gitu, kayak gitu. Dan yang aku lihat dia ini sebenarnya punya perasaan yang dalam dan bijak gitu loh, kalau dilihat dari ini. Kayak banyak yang bisa dicontoh dari orang ini gitu, kalau kita berhasil kayak ngenalin dia sampai titik yang lebih dalam dari apa yang dia tunjukin ke orang-orang di sekitarnya gitu. Karena dia tuh bukan tipe orang yang gampang nunjukin itu. Sebelum kalian bisa ngelihat sisi dia yang terdalam ini, sebelum kalian bisa ngelihat perasaan dia ini, banyak yang harus kalian lewatin dulu sampai dia tuh bisa cukup percaya dan cukup ngerasa aman gitu untuk terbuka sama kalian soal perasaannya dia yang terdalam ini. Atau kayak mungkin pikiran-pikirannya dia yang dia nggak cukup percaya sebelumnya untuk dia buka ke orang-orang lain gitu. Yang itu pun sebenarnya perlu waktu dan kesabaran lebih. Mungkin dari luar orang ini tuh kelihatan kayak biasa aja gitu, kayak mungkin hampir gak ada hal menonjol dari diri dia gitu. Tapi kalau kalian kenalin dia lebih dalam, dia tuh kayak punya wonderland-nya sendiri gitu loh. Mungkin dia ngerasa nggak butuh nggak butuh untuk nunjukin diri dia itu gitu, nunjukin apa yang terdalam dari diri dia itu ke semua orang, karena dia tahu juga nggak semua orang tuh bisa paham sama apa yang ada di pikiran dan perasaan dia gitu loh. Jadi kayak percuma aja dia ngebuka diri, makanya sekilas kelihatannya mungkin kayak orang yang tertutup dan dan kayak mungkin kalau orang yang nggak bisa ngebuka dia akan cenderung nganggap dia tuh orangnya biasa aja gitu loh, cenderung nganggap dia tuh kayak nggak ada apa-apa gitu. Padahal sebenarnya kualitas dia tuh lebih banyak ada di dalam ya gitu. Kalau misalnya kalian mengupas, kalian akan nemu itu. Tapi kalau enggak, ya udah gitu loh. Selamanya kalian nggak akan menikmati itu. Kayak gitu. Terus kita masuk ke yang selanjutnya. Dari dua kartu ini kita bisa lihat apa sih dari diri kalian yang dia kangenin. Terus dari dua kartu yang ini kita lihat apa yang mau dia lakuin kalau misalnya dia ketemu sama kalian. Jadi apa yang bikin dia kangen sama kalian, kita dapat Rhino Spirit dengan overcome any obstacles. Entah. Nah, sama Dog Spirit dengan be loyal to what you love. Terus untuk ini kayak kejauhan. Nah, terus untuk yang apa yang mau dilakuin sama kalian, kita dapat chaos and conflict. Sama truth be told. Nah, yang bikin dia kangen kalian itu karena dia ngerasa nggak harus selalu pasang tameng gitu kalau dia sama kalian. Dia tahu apapun yang diungkapin ke kalian, kalian tuh bisa terima aja gitu. Seenggaknya nggak ngejudge dia aja. Soalnya tadi kan kita udah lihat dia tuh nggak ngerasa aman untuk ngungkapin apa yang ada di diri dia di dalamnya itu ke orang sekitar dia. Karena dia tahu orang lain itu nggak ngerti gitu loh. Tapi dia ngerasa kalian itu kayak gugup. Ini kok aneh banget ngomong gini, tapi bener. Dia ngerasa kalian tuh kayak gugup gitu. Yang maksudnya ini bukan hinaan atau apa, maksudnya ini kayak yang dulu teman aku tuh pernah cerita, guguk dia tuh apapun yang si teman aku lakuin ini di depan guguknya, atau si teman aku ini ngajak guguknya ngapain pun, guguknya ini tuh terima-terima aja gitu, dan kayak antusias aja gitu apa yang dikasih sama si teman aku ini, sama si majikannya. Sama kalian juga kayak gitu loh, kayak apapun yang dia tunjukin ke kalian tuh kayak bisa nunjukin ke dia kalau kalian tuh emang beneran tertarik gitu loh sama apa yang ditunjukin itu atau apa yang dia ajak itu. Kayak selalu aja ada excitement gitu loh yang dia lihat dari kalian, apapun yang dia ajak sama kalian. Dia ngerasa ada yang bisa nerima dia gitu loh tanpa mempertanyakan apapun apa yang dia tunjukin itu gitu. Dan itu precious banget buat dia. Kayak kayak
tameng kulit badak yang dia pasang sehari-hari itu pada akhirnya dia bisa lepas gitu loh kalau dia sama kalian, rasanya kayak gitu. By the way ini kok makin miring, oke. Nah, entah apa namanya, coba kalian amatin deh orang yang mungkin orang-orang lain sebut dingin gitu, tapi menurut kalian enggak gitu, tapi misalnya kalian dengar kayak orang-orang ngomongin kayak si ini tuh dingin deh, si ini tuh orangnya misterius banget kayak gitu-gitu, tapi menurut kalian ya enggak kok, aku bisa aja akrab-akrab sama dia kayak gitu. Coba kalian amatin orang itu gitu, karena mungkin dia yang dimaksud di sini. Dan untuk apa yang pengen dia lakuin kalau sama kalian, kalau misalnya kalian ketemu, yang aku lihat di sini tuh kayak dia kangen debat-debat sama kalian gitu, entah itu berantem beneran atau debat-debat kalian karena kalian berbagi pikiran. Tapi mungkin buat beberapa dari kalian yang milih file ini, ada satu yang aku sense, mungkin kalian sempat ada konflik sama orang ini terakhir kali kalian ketemu, karena di awal juga ada Five of Wands tadi ini gitu, tapi tentunya nggak semua dari kalian akan relate sama ini juga gitu, tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang terakhir ketemu kalian berantem sama dia gitu mungkin. Nah, yang jelas dia tuh pengen terbuka soal perasaan dia gitu sama kalian, soalnya cuma sama kalian dia ngerasa dia bisa ngebuka perasaan dia dan ngebuka pikiran dia, yang mungkin dia mikir kalau dia kalau dia ungkapin itu ke orang lain, mungkin orang lain akan nganggap dia aneh gitu, mungkin emang ini beda dari orang lain si orang ini, mungkin kalian akan ngerasa mungkin dia lebih dalam dari orang-orang lain yang kalian ajak ngobrol kayak gitu-gitu. Apapun itu hasilnya gitu, dengan dia terbuka sama kalian, mau itu pada akhirnya kalian jadi debat, jadi berantem atau apapun itu akan jadi sesuatu yang menarik buat dia gitu kan, jadi sesuatu yang menantang buat dia, buat kalian berdua lakuin gitu. Dan by the way, buat yang tadi resonate sama yang aku bilang, mungkin kalian di pertemuan terakhir kalian sebelumnya ini kalian sempat berantem atau sempat ada konflik, dia tuh pengen jujur soal perasaan dia soal konflik kalian terakhir itu gitu, mungkin ada sesuatu yang belum dia ungkapin, yang dia mungkin sebelumnya dia susah ngungkapin itu, tapi dia sekarang pengen jujur aja gitu sama kalian apa yang dia rasain saat itu, apa yang ada di pikirannya, sampai pada akhirnya konflik itu bisa terjadi kayak gitu. Tapi ini balik lagi, ini satu pesan yang aku dapat buat yang ngerasa resonate aja sama ini gitu. Nah terus kita lihat juga apa sih yang ngalangin dia buat ketemu sama kalian, buat nyoba ketemu sama kalian. Kita dapat Forest dengan Breathe, sama jatuh, sama Crystal dengan Focus. Nah, ya. Apa yang aku lihat di sini tuh dia tuh lagi fokus banget sama sesuatu, entah itu sesuatu dari dia yang lagi dia cari, atau jawaban dari pertanyaan yang ada di pikiran dia selama ini gitu, atau sekedar lagi fokus sama apa yang dikerjain di kehidupan material dia, lagi ngebangun karir atau apapun gitu, misalnya lagi ngebangun bisnis atau kayak lagi fokus sama kuliahnya, sama akademisnya gitu. Tapi dari kartu ini tuh ada kayak serpihan-serpihan petunjuk atau kayak action-action kecil yang dia temuin atau dia susun gitu untuk mencapai tujuannya dia. Apapun itu kayak yang tadi aku sebutin, dia lagi fokus banget. Kayak di kartu ini kita bisa ngeliat di sini tuh dia ada di dalam gua ini, terus di sini tuh ada gunung. Nah dia tuh lagi fokus banget buat nemuin gunung ini tuh ada di mana, atau kayak sekedar sampai gimana caranya sampai di gunung itu gitu loh. Nah dia tuh lagi kayak ngikutin jejak-jejak cahaya ini yang pada akhirnya ngarahin dia ke gunung ini gitu, keluar dari si gua ini. Dia ngerasa kayak dia masih di dalam gua ini dan dia pengen nemuin gunung ini kayak gitu, dan dia tuh lagi fokus banget sama itu, entah apapun gunung ini buat dia, apapun tujuannya itu. Jadi dia tuh sekarang lagi kayak ngikutin jejak-jejak cahaya itu, entah itu ngumpulin petunjuk soal pertanyaannya dia itu, ngenalin diri dia dikit-dikit, atau kayak ngelakuin action-action kecil untuk mencapai tujuan yang dia mau gitu. Ya aku lihat fokus dia tuh lagi benar-benar ke situ gitu. Dan dia tuh kayak belum ada pikiran untuk nemuin kalian, karena dia nganggap di pertemuan dia sama kalian itu sebagai satu tujuan lain gitu, yang kayak misalnya gini, ada pertigaan nih. Misalnya dia jalan di sini, terus di sini tiba-tiba ada 2 jalan gitu. Nah, ketemu kalian tuh di sini, tujuan kalian tuh di sini. Itu yang dia anggap saat ini. Kayak gitu. Nah,
Dan jalan itu pun, jalan untuk ketemu kalian itu tuh kayak masih kayak ketutupan banyak pohon gitu. Tapi dia tahu jalan itu ada gitu, cuman gak buat saat ini gitu dia ikutin. Untuk sekarang dia tuh lagi ngerasa kayak apa yang dia fokusin itu tuh udah kayak nanggung gitu loh. Maksudnya kayak dikit lagi sampai gini, bentar lagi aku sampai untuk capai sesuatu yang besar ini. Jadi aku nggak mau ikutin yang ini dulu, jadi fokusnya kebagi gitu. Jadi dia mau fokus ke satu jalan dulu ini. Kayak daripada jalan yang udah dia ikutin ini hilang, kalau dia ngikutin jalan lain, dia mendingan nunggu sampai yang ini kelar dulu, dia selesai jalanin dulu, baru pada akhirnya dia bisa nemuin kalian di jalan yang satu lagi. Mungkin ada sesuatu yang mau dia tunjukin juga ke kalian, tapi intinya sebelum dia berangkat untuk ketemu kalian, untuk ngikutin jalan yang satu lagi ini, dia ngerasa harus nyelesain apa yang jadi tujuan dia sekarang dulu. Kayak gitu. Terus terakhir kita lihat untuk kelanjutannya kira-kira bakalan kayak gimana. Kita dapat The Tower. Nah. Tower itu tuh kayak di tarot itu, tower itu tuh kayak sesuatu yang besar yang terjadi, yang tiba-tiba gitu loh. Kalau misalnya kalian belum tahu. Yang aku lihat, ini bisa jadi beberapa kemungkinan. Pertama bisa jadi ada satu kejadian yang dia atau kalian nggak sangka-sangka gitu, yang bikin dia pada akhirnya ketemu juga sama kalian tanpa diniatin. Atau yang kedua, dia ketemu kalian secara nggak sengaja di waktu dia tuh nggak siap gitu, dan nggak nyangka sama sekali. Dia nggak nyangka sama sekali kalau dia bakal ketemu kalian di saat itu. Jadi kayak pure takdir kalian aja gitu, di tempat yang sama, di waktu yang sama. Nah, dua kejadian ini itu kan pastinya ngagetin banget gitu buat dia kalau misalnya dia nggak siap saat itu untuk ketemu kalian. Karena dia kan, yang aku lihat di sini itu dia tuh kayak masang target gitu sebelum ketemu kalian. Dia harus nyelesain ini dulu, tapi di tengah-tengah ternyata jalan yang dia kira jauh itu, yang dia kira jalan lain, ternyata ujungnya tuh udah dari depan dia gitu loh. Dan kalau kita nggak siap, emang kadang kita tuh bisa ngasih reaksi yang sebenarnya tuh bukan niat kita, yang nggak sesuai sama perasaan kita gitu. Tapi refleks aja gitu, karena dia belum nggak ngerasa ada persiapan gitu untuk ketemu kalian saat itu. Jadi kalau misalnya salah satu itu terjadi gitu sama kalian, misalnya kalian tiba-tiba ketemu sama dia dan dia cenderung menghindar atau kayak sikap dia kayak awkward gitu, itu diterima aja karena emang dia belum siap gitu untuk ketemu kalian. Dia nggak tahu kalau itu bakalan terjadi gitu loh. Dan dia tuh butuh waktu buat ngamatin lebih jauh perasaan dia dengan ketemu kalian ini tuh kayak gimana. Atau kemungkinan lain, dia akan berusaha nemuin kalian kalau emang dia udah ketemu sama Eureka momennya gitu loh, sama si gunung ini. Momen dimana dia nemu tujuan dia ini gitu. Kalau dia udah sampai di tahap itu, dia yakin dia udah ada di posisi yang benar untuk ketemu sama kalian. Ini bisa jadi karena mungkin sebelumnya dia ngerasa nggak pantas gitu untuk ada di dekat kalian. Mungkin ya, ini ada satu skenario gitu. Mungkin sebelumnya dia ngerasa nggak pantas gitu untuk ada di dekat kalian. Jadi dia mungkin berusaha nyari pembuktian diri dulu gitu loh. Emang dia mungkin juga emang dia segemes itu untuk nyelesain apa yang dia lakuin ini. Kadang kan kalau kita udah fokus gitu loh sama sesuatu, kadang kalau misalnya kita emang benar-benar penasaran banget, kita nggak akan berhenti untuk ngelakuin ini dulu, untuk mecahin sesuatu ini dulu, sampai akhirnya kita memulai sesuatu yang baru gitu kan. Nah, apapun itu akan lebih baik untuk kita nggak nunggu-nunggu, karena antara yang aku lihat di sini tuh antara alam semesta yang turun tangan atau dia sendiri yang akan datang kalau dia rasa waktunya udah siap, kayak gitu. Nah, segini aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya kalian ngerasa dari tadi apa yang aku omongin itu kayak resonate sama kalian, atau kayak, oh ini kayak si orang ini nih di dalam hidup aku, oh aku nemu nih ya orang ini yang cocok sama reading tadi, kalian bisa share kalau misalnya kalian mau di comment section di bawah. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di comment section aku. Dan kalau misalnya kalian suka reading ini, boleh tolong dikasih tahu aku dengan cara di like, subscribe, dan juga di share ke orang-orang terdekat kalian. Aku harap kalian dari tadi have fun selama reading ini, dan makasih banget udah buat yang nonton sampai akhir. Aku selalu berharap apapun yang terjadi di hidup kalian tuh yang terbaik untuk kalian. Dan good luck selalu, jaga kesehatan kalian. See you in the next reading. Dadah! Halo Pile 3, selamat datang di pile yang kalian pilih. Semoga di reading kali ini kita bisa sama-sama have fun untuk cari tahu siapa sih yang kira-kira kangen sama kita. Nah, sebelum masuk ke readingnya, aku mau ngingetin juga lagi gitu untuk tetap selalu bijaksana dalam menerima
informasi apapun dari setiap reading tarot kayak gini gitu. Karena balik lagi, reading pilih kartu kayak gini kan general ya, jadi belum tentu semua kalimat yang aku ucapin itu bakal resonate sama kalian semua yang milih satu pile ini. Jadi bijaksanalah dalam memilih mana yang emang cocok untuk kalian, mana yang enggak gitu. Aku percaya hati kalian itu tahu kalau misalnya nggak cocok untuk kalian, berarti mungkin emang itu pesan untuk orang lain yang milih pile yang sama kalian gitu. Dan yang kedua, selalu ingat kalau misalnya siapapun orang yang kita lihat di sini itu bukan berarti nggak selalu harus seseorang di kehidupan asmara kalian gitu. Bisa jadi ini kayak salah satu anggota keluarga kalian, atau teman-teman kalian, teman-teman lama kalian, atau mungkin bahkan mantan kalian, atau seseorang di lingkungan profesional kalian. Kita nggak ada yang tahu, cuman kalian yang tahu orang ini siapa. Dan ini sekali lagi nggak harus dalam hubungan romantis, karena rasa rindu itu, rasa cinta itu, semua itu tuh nggak terbatas untuk siapapun itu, dan nggak terbatas ke siapapun itu gitu. Nah, jadi kita mulai, siapa sih yang kira-kira kangen sama kita dari 5 kartu tarot ini. Kita dapat Four of Swords, Two of Wands, The Devil reverse, Two of Pentacles reverse, sama Page of Cups reverse. Nah, jadi yang aku lihat di sini adalah dia itu orang yang dari Four of Swords ini yang aku lihat adalah dia tuh orang yang tenang. Dan maksudnya tenang di sini itu kalau dia dihadapin sama satu situasi, dia itu bukan orang yang kayak gegabah gitu untuk ngerespon atau untuk ngambil keputusan gitu di dalam setiap apa yang dia jumpai di hidup dia. Kayak dia lebih cenderung ngeliat dulu gitu, misalnya situasinya kayak apa, dia cenderung kayak nganalisis dulu situasinya kayak apa, diamatin dulu dari berbagai macam sisi. Kayak misalnya dia ngeliat kayak dari sisi satu orang ini kayak gini, dari sisi satu orang ini kayak gini, dan dia ngeliat kenapa setiap orang itu berpikir kayak gitu, dan dia bisa nemuin satu solusi yang objektif gitu loh, yang nggak terpengaruh sama apa namanya pikiran subjektif setiap orang gitu. Nah, baru abis itu dia tuh bisa tahu respon apa yang bisa dia ambil gitu, yang bisa dia lakuin kayak apa gitu. Nah, terus si Four of Swords ini di sini tuh bisa jadi juga dia tuh orang yang kayak kalem dan gak banyak tingkah gitu loh. Maksudnya dia kayak hampir gak pernah ngelakuin suatu hal buat dapat perhatian gitu, mau dia secara sadar maupun gak sadar gitu. Tapi dia dapat dia dapat perhatian itu gitu tanpa dia berusaha banyak. Atau bisa juga kayak hubungan kalian sama dia itu bukan tipikal hubungan yang kayak menggebu-gebu gitu, bukan yang asik banget gitu kayak pengen ketemu dia lagi, excited banget ketemu dia lagi gitu. Mungkin nggak kayak gitu banget, tapi bukan juga yang nyebelin gitu loh, bukan juga yang kayak kalian diam-diam sebel sama dia atau apapun itu. Kayak damai gitu loh dinamikanya, kayak lebih ke hubungan casual gitu, hubungan santai. Kayak nggak ada tuntutan ke satu sama lain, nggak ada yang diem-diem ngomongin satu sama lain di belakang gitu, atau nggak ada yang diem-diem kesel sama satu sama lain karena perilaku satu sama lain. Apapun yang dia lakuin, apapun yang kalian lakuin itu kayak ngalir aja gitu loh rasanya, kayak benar-benar casual banget gitu vibe-nya. Kayak bukan tipe yang kalian harus berusaha banyak gitu kalau sama dia, karena dia benar-benar santai, dia nggak ngarepin apapun dari kalian, dia nggak nuntut apapun dari kalian. Dan dia juga bukan tipe yang jaim gitu loh. Yang aku lihat di sini malah dia tuh cenderung ekspresif tapi di kadar yang nggak bikin kalian overwhelmed gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi dia cenderung ekspresif tapi bukan yang kayak menggebu-gebu kayak tadi gitu. Akan ada beberapa orang yang kayak responnya terhadap segala sesuatu tuh besar banget, kayak grandiose gitu loh. Orang ini tuh enggak gitu, kayak kalau dia lagi seneng, kalian akan tahu dia seneng gitu loh dari ekspresi dia, dari perilaku dia. Tapi dia bukan tipe orang yang bakalan kayak kalau lagi seneng terus dia ngadain traktiran gede-gedean gitu, atau party gede-gedean atau apapun itu gitu loh. Bukan orang yang ngelakuin hal-hal besar karena perasaannya gitu, tapi cukup ekspresif dengan caranya dia sendiri gitu loh, dengan hal-hal kecil yang bisa dia lakuin gitu. Misalnya kayak tiba-tiba bawain kalian minuman manis atau apa gitu, atau dia perhatian sama kalian, dia tiba-tiba bawain minuman manis itu tadi. Tapi dia juga bukan yang perhatiin kayak nanyain setiap jam kayak kamu udah makan belum dan gitu. Bukan tipikal yang kayak gitu, tapi dia tuh punya cara sendiri buat nunjukin perasaan dia. Intinya kayak gitu, apapun yang dia rasain itu. Sebaliknya juga kalau misalnya dia sedih, dia nggak akan bikin semua orang kaget gitu dengan emosi yang meledak-ledak atau kayak dengan nangis apa segala macam. Bukan berarti nangis itu jelek ya, karena gimana pun ungkapan perasaan itu
salah. Karena gimana pun perasaan itu tuh ada untuk kita notice gitu loh, untuk kita sadari adanya gitu. Kita nggak bisa terus-terusan mengelak dari perasaan. Gimana-gimana perasaan itu ada untuk kita ungkapin, entah itu ke orang lain, entah itu ke diri kita sendiri, entah itu ke tulisan, entah itu ke karya seni, atau apapun itu, tergantung kita lebih enaknya kemana aja gitu. Nah tapi dia itu bukan tipikal orang yang ngungkapin perasaannya dengan emosi yang besar gitu loh. Nah misalnya pun dia sedih, kalian akan tahu sih orang ini sedih dengan dia misalnya lebih pendiam gitu, atau kayak dari ekspresi dia atau apapun itu gitu, kayak low key gitu loh cara dia mengekspresikan perasaan dia. Kalian tahu mood dia kayak apa dari tindakan-tindakan kecil dia gitu, walaupun dia nggak nunjukin dengan kayak besar banget gitu, tapi kalian tahu gitu loh apa yang dirasain. Kayak bener-bener orang yang santai tapi bukan berarti nggak ada apa-apa di dalamnya juga gitu loh. Cuman emang dia bisa ngendaliin aja, dia bisa balancein itu aja gitu, cara dia mengekspresikan emosi dia. Jadi nggak meluap-luap, nggak yang dia dikuasain sama emosinya, tapi dia tuh bisa menguasai emosi dia kayak gitu. Nah terus selanjutnya kita lihat apa ya? Aku lupa lagi. Oh ini, dari 2 kartu ini kita lihat apa sih yang dia kangenin dari kalian. Terus ini kita lihat apa yang mau dia lakuin kalau misalnya dia ketemu sama kalian. Jadi untuk apa yang dia kangenin dari kalian, kita dapat Koala Spirit dengan Spirit Has a Plan, sama Hawk Spirit dengan Let Spirit Be Your Guide. Terus untuk apa yang mau dia lakuin kalau dia ketemu kalian, kita dapet Peace sama Time to Go. Nah, jadi soal apa yang dia kangenin dari kalian, itu dia kangen kalian karena dia bisa dapat ketenangan juga gitu loh sama kalian tanpa dia perlu banyak usaha. Entah emang karakter kalian itu cenderung tenang gitu, atau sama kayak dia gitu, atau karena dia ngerasa di dalam hubungan kalian itu dia nggak dituntut apa-apa gitu. Jadi usaha untuk mempertahankan kestabilan emosi dia itu nggak perlu banyak-banyak gitu loh. Tadi kan kita bahas ya, dia tuh orang yang nyaman sama keadaan tenang gitu, sama komunikasi yang jelas, tapi nggak overwhelming gitu loh. Maksudnya dia tahu apa yang orang lain itu mau, dia seneng kalau dia tahu apa yang orang lain itu mau tanpa diungkapin secara besar gitu loh. Jadi dia seneng kalau dia komunikasi yang nyantai gitu loh, komunikasi yang ngalir gitu. Entah itu dia ngungkapin apa yang dia mau, atau orang lain ngungkapin apa yang mereka mau ke dia gitu. Dia tuh suka yang kayak gitu, dan dia dapetin itu dari kalian gitu. Dia tahu jelas apa yang kalian rasain juga gitu. Kalau maaf ya ada geledek. Nah intinya dia tuh tahu jelas apa yang kalian rasain juga gitu kalau sama dia. Kayak gimana kalian tahu perasaan dia kalau misalnya dia sama kalian. Kalau kalian bosan dia bisa lihat itu, kalau kalian excited dia bisa lihat itu, atau misalnya kalian bisa komunikasiin itu dengan baik tanpa nyakitin perasaan satu sama lain gitu. Kalau dia ya gitu pokoknya intinya. Dan pokoknya dengan kejelasan komunikasi kalian sama satu sama lain itu bikin dia jadi lebih tenang gitu, tanpa ada keharusan dia buat nebak-nebak gitu perasaan kalian kayak gimana gitu, untuk berusaha kayak peka sama lingkungan atau orang-orang sekitar dia. Dan hal ini tuh nggak banyak dia dapetin di orang-orang lain, makanya dia itu nyimpan rasa kangen ini sama kalian. Yang aku lihat kalau sama kalian itu dia tuh bisa kayak ngalir aja gitu secara natural, nggak ada sesuatu yang harus dipaksain atau kayak dibuat-buat, karena emang nggak perlu gitu loh. Dia nggak ngerasa perlu aja gitu. Kadang ada beberapa orang gitu, kalau misalnya kita sama mereka, kita tuh secara nggak sengaja masang satu topeng gitu loh, masang satu image kita mau dilihat sebagai orang yang kayak apa gitu. Kita kadang secara nggak sengaja tuh agak membual gitu, agak nambah-nambahin apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Itu secara nggak sengaja bisa kita lakuin karena ada sesuatu yang kita lindungi gitu loh. Kita ngelindungin image kita biar kita nggak tampak jelek atau apa itu gitu. Nah tapi sama kalian dia tuh nggak ngerasa harus kayak gitu loh.
Dan dengan gitu itu kan ngirit energi dia juga gitu loh untuk bergaul dan menyesuaikan diri sama orang lain. Itu kan kadang kita butuh invest energi gitu. Tapi sama kalian energi yang dia invest itu cenderung nggak banyak gitu untuk apa yang mau dia apa namanya untuk cenderung nggak banyak untuk dia menyesuaikan diri sama kalian, karena emang udah rasanya tuh kayak emang udah pace-nya sama aja gitu loh, kayak udah sesuai aja gitu. Nah terus yang mau dia lakuin kalau dia ketemu sama kalian, dia mau ngabisin waktu aja khusus kayak kalian berdua gitu, apapun itu yang bisa nenangin kalian berdua. Mungkin kayak dia pengen kayak refleksi bareng sama kalian, atau sauna bareng, facial gitu, atau apapun itu, pokoknya memanjakan diri bareng-bareng gitu, atau kayak ngobrol-ngobrol ringan gitu, atau nikmatin langit malam bareng-bareng gitu. Pokoknya apapun yang keluar dari kehidupan dia sehari-hari gitu, untuk ngebalikin kondisi hatinya itu gitu, buat tetap jadi apa namanya, buat tetap tenang gitu tanpa perlu usaha banyak. Maaf ya. Oke, maaf. Nah udah. Nah udah bener lagi. Nah intinya dia tuh mau ngabisin waktu tenang sama kalian, buat pada akhirnya dia ngejaga kestabilan emosinya dia juga untuk tetap tenang di kehidupan dianya sehari-hari lagi gitu. uh, Misalnya pun cuman kayak ngerasain presence kalian gitu loh, ngerasain keberadaan kalian di keheningan pun itu udah cukup gitu loh buat nge-recharge energi dia. Nah itu yang pengen aku cari kata-katanya, recharge energi dia gitu sama kalian. Karena untuk tetap tenang dan objektif di dalam hidup itu tuh kadang butuh energi juga gitu loh, untuk ngendaliin emosi gitu. Nah dia tuh butuh ngisi ulang energi itu dia sekali-kali sama kalian gitu, karena emang sama kalian dia bisa recharge dalam kondisi tenang gitu, untuk ngebalikin inner peace-nya dia lagi gitu. Karena setenang-tenangnya orang, sekalem-kalemnya orang, kadang dia tuh bisa overwhelm juga kalau kebanyakan energi yang masuk ke dalam diri dia gitu loh. Nah terus kita lihat juga kira-kira apa sih yang ngalangin dia buat nemuin kalian saat ini. Kita dapat music dengan harmony, sama ceremony dengan invocation. Mungkin yang ngalangin dia itu kayak ritme hidup kalian tuh beda aja gitu loh. Mungkin kayak maksudnya kayak misalnya waktu dia bisa ketemu itu pas kalian lagi kayak devoted banget gitu sama hidup kalian, lagi nggak bisa ninggalin hidup kalian gitu, misalnya kayak lagi fokus sama apa yang kalian jalanin di hidup kalian. Juga kebalikannya, giliran kalian bisa ketemu, mungkin dia yang nggak bisa gitu, dia yang lagi nggak bisa ninggalin hidup dia, kayak belum bisa nyesuaiin waktu dan kondisi gitu biar pada akhirnya dia bisa ketemu kalian gitu. Karena dia tahu juga gitu, sama kayak dia yang punya kehidupan sendiri, kalian tuh juga punya kehidupan sendiri yang belum tentu bisa diselipin waktu untuk kebutuhan mental dia gitu, recharge energi dia tadi itu. Dia tahu kalian punya prioritas lain gitu, dan itu nggak apa-apa banget gitu loh. Dia bisa ngerti itu banget, dia bisa nerima itu banget gitu. Makanya sekarang dia kayak lagi nunggu waktu yang pas aja gitu, waktu yang enak buat kalian berdua gitu, maksudnya ketemu berdua. Sekali lagi ini nggak harus soal apa namanya kehidupan asmara ya. Ini bisa jadi teman kalian, bisa jadi keluarga kalian, bisa jadi siapapun. Tapi intinya dia tuh nikmatin waktu private sama kalian gitu. Nggak harus punya perasaan yang mengarah ke situ gitu. Tapi dia menikmati keberadaan kalian aja gitu. Pokoknya intinya dia lagi nyari waktu yang biar pas, apa namanya, biar waktu ketemu nanti itu waktunya benar-benar berkualitas gitu sama kalian, biar sepenuhnya bisa fokus sama keberadaan satu sama lain aja gitu, sama cerita satu sama lain, tanpa ngebebanin, apa namanya, tanpa ngebebanin tanpa kebebanin sama tugas yang misalnya belum kelar, atau kayak kewajiban kalian besoknya, atau kayak tanggung jawab ke orang-orang lain yang ada di hidup kalian. Karena yang dia mau itu benar-benar waktu yang 100% untuk kalian berdua gitu loh, untuk ngobrol, untuk apapun gitu, untuk santai gitu sama kalian berdua. Dia nggak mau kalau pada akhirnya dia maksain ketemu gitu, terus fokus dia atau fokus kalian tuh malah jadi kayak terbagi gitu, malah terbagi antara ngobrol sama satu sama lain, sama kayak mikirin tugas besok kalian gitu. Jadi nggak sepenuhnya ada buat satu sama lain. Bukannya recharge, malah nambah beban pikiran doang gitu kalau ada kewajiban yang belum selesai. Makanya dia lagi nunggu sampai dia bisa ngeliat ada waktu kalian bisa sama-sama santai dan sama-sama lenggang gitu di hidup kalian. Mungkin selama ini dia, apa namanya, dia masih sering kontak-kontak kalian juga gitu.
maksudnya bukan yang berpisah tanpa komunikasi gitu loh yang aku lihat di sini. Makanya dia tahu mungkin dia tahu juga saat ini kalian atau dia belum bisa ketemu dulu karena emang mungkin kalian lagi sibuk sama hidup masing-masing juga. Dan dia juga yang aku lihat tuh nggak ngeburu-buruin gitu loh. Tadi kan kita lihat emosi dia itu terkendali banget, jadi dia nggak nuntut kalian gitu untuk ngeluangin waktu buat dia sama sekali. Pokoknya gimana yang enak buat kalian, gimana yang enak buat dia aja gitu. Terakhir kita lihat kemungkinannya tuh bakalan kayak gimana nantinya. Kayak kelanjutannya bakalan kayak gimana, kita dapat Nine of Pentacles. Nah, jadi buat sekarang dia tuh masih kayak nikmatin dulu apa yang bisa dia nikmatin gitu, pakai waktu dia sebaik-baiknya tanpa sama apa yang dia jalanin gitu, apa yang dia punya di depan dia dulu sebelum dia nemu waktu yang pas untuk ngajak ketemu kalian mungkin. Sekali lagi benar-benar santai gitu loh energinya, kayak nggak ada tuntutan atau nggak ada keinginan buat cepet-cepet ketemu gitu. Dia kangen cuman nggak menuntut banyak dari kalian aja gitu loh. Mungkin kalian heran kok bisa kangen tapi nggak pengen banget ketemu gitu, karena aslinya rasa kangen sama harapan buat ketemu itu dua hal yang terpisah gitu. Kadang kita nggak bisa misahin dua perasaan itu karena kita nggak cukup paham sama perasaan kita sendiri gitu, apa yang kita rasain. Nggak paham sama batasan antara dua perasaan itu gitu, makanya kita anggap dua perasaan itu datang dalam sebagai satu kesatuan gitu. Jadi kalau kita kangen, mungkin kita cenderung pengen cepet-cepet ketemu gitu. Nah dia tuh nggak gitu loh, karena yang tadi kita bahas juga, dia tuh orang yang emosinya tuh stabil banget. Bukan dia yang dikendaliin sama emosi, dia yang ditipu sama emosi dia, tapi dia cukup paham sama emosi dia gitu buat nggak ngendaliin dia sendiri. Jadi yang dia rasain sekarang itu cuma rasa kangennya gitu. Dia pengen dia suka intinya itu dia kangen sama kalian, dan dia nggak ngebiarin rasa pengen ketemu dari kangen itu nguasain diri dia gitu. Jadi dia santai aja bawaannya. Jadi dia ngerasain si kangennya, tapi harapan untuk ketemunya itu dia nggak ngerasain itu gitu loh. Dia bener-bener santai gitu, kayak jadi untuk kedepannya itu tergantung gimana hidup membawa kalian dan membawa dia gitu. Kalau emang ada kesempatan ketemu buat kalian berdua, dia akan seneng banget. Tapi misalnya enggak pun, dia nggak akan ngerasa sedih atau kecewa atau apapun gitu, karena dari awal dia tahu dia nggak naruh harapan untuk ketemu itu gitu. Dan dia juga punya kehidupan sendiri yang bisa dinikmatin tanpa harus cepet-cepet ketemu kalian. Jadi kalian sama-sama take time aja gitu untuk nyusun waktu ketemu itu gitu. Segini aja yang bisa aku sampein. Kalau kalian ngerasa kayak klik gitu, kayak oh iya nih ada nih teman aku kayak gini, oh ini ada nih si orang ini kayak gini, kayak apa yang aku dari tadi bacain, kalian bisa share di comment section. Kalau emang kalian mau, aku akan selalu seneng dengerin cerita-cerita kalian, bacain sih sebenarnya. Aku akan selalu seneng bacain cerita-cerita kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di comment section aku. Dan kalau misalnya kalian suka videonya, boleh tolong kasih tahu aku dengan di like, subscribe, dan juga di share ke orang-orang terdekat kalian, biar kita bisa have fun sama-sama. Dan aku harap semoga kalian juga dari tadi have fun di video ini. Terakhir, terima kasih banget yang udah nonton sampai akhir. Aku berharap apapun yang terjadi di hidup kalian tuh yang terbaik untuk kalian. Jaga kesehatan selalu, good luck selalu dalam apapun di hidup kalian, dan see you in the next reading. Dadah. Halo Pile 4, selamat datang di pile yang kalian pilih. Semoga kita bisa sama-sama have fun di reading kali ini. Dan tapi sebelum mulai, aku mau ngingetin untuk tetap bijaksana dalam menerima informasi apapun yang kalian dapetin dari setiap reading tarot pilih kartu kayak gini. Karena balik lagi, reading ini kan general, jadi belum tentu semua kalimat yang aku ucapin ini tuh bakal resonate sama kalian semua yang milih pile ini. Jadi bijaksanalah dalam memilih mana yang emang cocok sama kalian, mana yang enggak. Karena yang enggak cocok sama kalian itu, kalian yang tahu dari dalam hati kalian sendiri. Yang gak cocok ini bisa jadi emang itu pesan buat orang lain yang milih pile yang sama kalian. Jadi gak harus 100% kalian sesuai, gak harus 100% kalian gak cocok sama sekali, tapi ambil aja apa yang menurut kalian itu kalian, dan tinggalin apa yang kalian rasa bukan kalian gitu. Terus aku juga mau ngingetin kalau misalnya ini tuh gak harus soal cinta-cintaan, ini gak harus soal kehidupan asmara. Bisa jadi orang yang kangen sama kalian itu temen lama kalian, bisa jadi sahabat kalian gitu, bisa jadi kayak rekan kerja lama kalian gitu, teman sekolah lama kalian, bisa jadi anggota keluarga kalian, siapapun itu. Karena rasa rindu, rasa cinta, atau apapun itu tuh gak terbatas. Jadi bisa dirasain sama siapapun ke siapapun, kayak gitu. Nah, jadi kita mulai ke
orang kayak apa sih yang kangen sama kalian ini. Kita lihat dari 5 kartu ini kita dapat Five of Swords reverse, Ace of Pentacles reverse, The Emperor, Six of Swords reverse, sama Knight of Swords. Ini banyak banget swords-nya. Jadi aku lihat ini di sini tuh dia tuh tipikal pemimpin, dan tipikal pemimpinnya pun karena di sini banyak swords-nya dan ada Emperor gitu yang energinya juga Aries. Di sini tuh kesannya dia ini pemimpin yang cenderung dingin dan strict gitu sama apa yang dia yakini, sama apa yang dia pikir logis gitu loh. Apa yang dia pikir benar. Swords itu kan energinya energi mental ya, energi otak gitu, energi logika, pikiran. Jadi dia ini lebih kayak logis dan efektif gitu loh untuk dapat keuntungan yang dia mau. Kayak rasio antara perasaan dan pikirannya dia tuh benar-benar full di pikirannya dia gitu loh, cenderung full di pikirannya dia, karena nggak mungkin ada yang 100% di dunia ini juga, tapi dia tuh cenderung di kadar logikanya dia dibanding perasaannya dia tuh agak jauh gitu loh. Nah, dia tuh cenderung kaku sama cara yang dia tahu bener gitu, atau misalnya pun ada alternatif lain gitu dalam menjalankan sesuatu, dia tuh harus benar-benar kayak diyakini banget gitu dengan pemikiran dia yang kritis gitu. Orang tuh harus benar-benar ngeyakinin dia dulu sampai apa yang dia sampai jalannya dia ini bisa diubah gitu loh. Dia punya pemikiran sendiri dan dia mau semua orang itu ngikutin apa yang menurut dia benar itu gitu. Tapi tadi Swords itu kan energinya maskulin ya, maksudnya maskulin sama feminin ini sekali lagi itu bukan berdasarkan jenis kelamin gitu loh. Ini tuh energi maskulin itu yang, feminin itu energi maskulin itu yang memberi, feminin itu yang menerima gitu. Maksudnya kayak maskulinitas sama femininitas itu kita tuh punya dua-duanya gitu, tergantung kadar yang balance untuk kita tuh yang mana, segimana gitu. Pasti kita punya seenggaknya 1% energi maskulin dan seenggaknya 1% energi feminin, tergantung mana kita lebih kemana aja gitu. Nah, si orang ini itu lebih menonjol energi maskulin ya gitu, dan Emperor yang ada di pusatnya ini juga itu tuh ngebayangin dia at the core gitu loh, kayak di pusatnya dia. Energi dia itu lebih ke maskulin banget gitu, karena kayak Aries itu kayaknya ya, kalau misalnya aku rasain, energi Aries itu kayak energi yang paling maskulin di antara semua sign gitu loh, karena dia kan orang itu yang simbolnya aja kan simbol maskulin gitu loh. Nah gitu. Nah dia tuh si Aries itu energinya tuh diambil dari dewa Yunani, Ares. Ares itu dewa perang yang dingin dan spontan gitu. Ini digambarin juga sama Knight of Swords di sini ya. Energinya juga mirip-mirip kayak gitu. Ares itu tuh nggak takut untuk bertindak impulsif untuk mencapai apa yang dia mau gitu. Kalau si orang ini yang aku dapat dari kartu Ace of Pentacles ini, tujuan dia tuh cenderung lebih banyak fokus ke keuntungan material gitu. Dan karena dia pun reverse gitu, bisa jadi kayak dia tuh masih nyari dia tuh kayak nggak segan-segan untuk melakukan apapun yang dia pikir dia lakuin gitu untuk ngedapetin keuntungan yang belum dia dapat saat ini. Jadi masih ada di depan dia dan dia masih berjalan ke situ gitu, dan dia dia lihat ada kesempatan dia untuk dapetin itu. Nah dia tuh lagi ngejar itu energinya, dia nggak segan-segan dan dia benar-benar yang kayak impulsif gitu lah energinya untuk mencapai itu. Dan Ace of Pentacles itu kan energinya kayak bisa jadi kayak keuntungan terbesar gitu loh. Nah dia tuh pengen mencapai ini, dia tahu dia pantas untuk mencapai ini, makanya energi dia sekarang tuh lagi benar-benar kayak ke fokus ke situ, dan dia bisa ngelakuin apapun untuk sampai ke situ gitu. Sekali lagi energi Aries ini tuh kan dewa perang ya, jadi nggak heran kalau dalam perjalanan dia mencapai tujuan dia ini untuk ngedapetin keuntungan material ini yang tadi kita omongin, jangan heran kalau dia nggak segan untuk nyakitin orang gitu. Mau secara sengaja maupun nggak sengaja, karena menurut dia yang harus diutamain itu diri dia gitu dan kesuksesan dia. Dan bahkan untuk diri dia sendiri aja, dia tuh kadang nggak meduliin perasaannya dia, gimana perasaan orang lain gitu loh. Yang sebenarnya kalau dalam tarafan yang balance gitu, ini bukan suatu hal yang negatif. Emang kan prioritas orang beda-beda. Nah prioritas orang ini tuh lebih ke diri dia sendiri dan kesuksesan dia gitu. Sekarang kita lihat juga apa sih yang dia kangenin dari kalian dari dua kartu ini.
sama apa yang pengen dia lakuin sama kalian kalau misalnya dia ketemu sama kalian. Untuk apa yang dia kangenin dari kalian, kita dapat Brown Bear Spirit dengan Take Time Out, sama Rabbit Spirit dengan Now is a Lucky Time. Terus untuk apa yang mau dia lakuin kalau dia ketemu kalian, kita dapat Poise sama Round and Round. Nah, jadi ini yang lucu dari sini adalah tadi tuh kita udah bahas kalau energi orang ini tuh kayak Ares dewa Yunani itu yang merupakan dewa perang gitu. Tapi di sini kelihatan kalau apa yang dia kangenin dari kalian itu justru kelembutan kalian. Kita benar-benar dapat dua spirit animal dengan rambut yang fluffy gitu loh. Saya kalian kalau ngelihat beruang, kalian akan ngelihat dia tuh benar-benar fluffy, kayak apa namanya, ada alasannya kenapa dia dibikin jadi teddy bear gitu loh. Saya kan orang kalau punya teddy bear gitu, kalau meluk teddy bear, kita akan ngerasain cinta ya dia gitu, kita akan ngerasain kelembutan dan kenyamanannya dia. Sama kayak kelinci juga gitu, kita pasti kan nganggap kelinci tuh hewan yang lembut gitu loh, hewan yang kayak bulunya juga fluffy, kayak nu gitu loh. Nah, yang kalau dilihat dulunya tuh benar-benar kayak buntelan yang empuk gitu loh. Nah, dia ngelihat kalian tuh kayak gitu, bukan berarti kalian buntelan atau apa gitu, bukan karena bentuknya gitu, cuman dia ngelihat kalian itu kayak a bundle of comfort gitu loh, maksudnya kayak buntelan kenyamanan gitu loh, apa namanya, benar-benar nyaman gitu kalau sama kalian. Dia itu kan energinya maskulin ya, lebih yang mendominasi gitu. Dia ngelihat kalian itu apa namanya, dia ngelihat kalian tuh jadi pengen mendominasi kalian gitu loh. Nah, ini bisa jadi dua hal ya. Maksudnya mendominasi di sini. Yang pertama, mungkin dia kayak pengen ngopenin kalian gitu loh, kayak ngejagain kalian atau mastiin kalian itu hidup dengan baik gitu, mungkin jadi providernya kalian gitu. Apapun itu gitu, dalam hal apapun itu, misalnya kayak ngajarin kalian ini, ngajarin kalian itu, ngarahin kalian ke apa namanya, apa yang dia yakini itu yang terbaik untuk kalian, mungkin ngajarin, ya pokoknya itu lah, pokoknya menyediakan kalian dengan bekal yang cukup untuk kalian hidup dengan baik, intinya kayak gitu. Atau yang kedua, kemungkinan kedua, sabar, kok hilang. Nah, kedua, bisa jadi dia seneng karena kalian itu lembut orangnya. Ini lebih gampang untuk dia justru mendominasi kalian gitu. Maksudnya bisa jadi kalian itu emang seneng nurut gitu sama kata-kata dia, seneng diajarin sama dia. Jadi match gitu loh, yang orang yang otoriter sama orang yang emang seneng diarahin gitu, seneng nurut sama orang gitu. Nah, yang mau dia lakuin kalau dia udah ketemu kalian itu, dia pengen jadiin kalian itu pendamping dia, yang bisa dia pamerin kemana-mana gitu loh. Terutama ke kehidupan profesionalnya yang aku lihat ya. Tapi pendamping di sini itu tuh belum tentu sebagai kayak pasangan romantis gitu loh. Bisa jadi sebagai kayak teman dia, sahabat dia, partner dia, anggota keluarga dia yang terpercaya gitu. Atau bahkan asisten dia gitu. Apapun yang resonate untuk hubungan kalian sama dia lah pokoknya. Tapi intinya dia tuh pengen mamerin kalau dia tuh punya kalian gitu ke orang-orang. Dia pengen mamerin kalau ada kalian gitu di samping dia. Dia pengen jadi pusat perhatian gitu, dan berdampingan sama kalian, sama-sama jadi pusat perhatian. Dia pengen kalian itu pengen kalian berdua itu terlihat bagus sama-sama, mungkin kayak sebagai orang yang sama-sama sukses atau saling melengkapi dalam kesuksesan satu sama lain, orang yang sama-sama berpenampilan menarik gitu dalam persepsi dia. Dan pokoknya intinya kalau disandingin dua orang ini tuh kelihatan bagus banget. Dia tuh pengen dilihat kayak gitu sama orang-orang lain gitu, sama kalian gitu. Dari tadi yang lucu tuh, dari tadi di lainnya kebanyakan orang-orang yang kangen sama mereka itu pengen ngabisin momen sama si mereka ini gitu. Tapi ini baru banget gitu loh, dia pengen tampil gitu di depan orang. Maksudnya nggak usah tampil yang gimana banget gitu, nggak usah tampil benar-benar tampil di depan orang, tapi seenggaknya kayak di media sosial dia pengen, ini contoh terkecil aja gitu ya, misalnya kayak di media sosial dia pengen nge-share foto sama kalian gitu, atau nge-share foto kesuksesan kalian bareng-bareng kayak gitu. Seenggaknya dia pengen orang lain tahu kalau kalian itu partner dia gitu. Dan
dia pengen orang lain tahu kalau dia tuh bangga mamerin hubungan kalian berdua gitu loh, mamerin kedekatan kalian berdua kayak gitu. Terus kita lihat juga kira-kira apa sih yang bikin dia masih belum nemuin kalian saat ini. Kita dapat Dragonfly dengan Emergence, sama New Moon dengan Promise. Mungkin karena emang dia tadi di deskripsiin sebagai Emperor. Di kartu Emperor ini nih, kalau misalnya kalian belum lihat, dia tuh kayak pakai baju besi gitu loh, maksudnya baju besi yang udah siap perang, udah siap sebagai pelindung dia gitu. Dia ini ngejaga banget image dia sebagai orang yang dia tuh ngejaga banget image dia sebagai orang otoriter gitu loh, dan orang tunduk sama dia. Alhasil jadinya mungkin dia gengsi gitu untuk minta ketemu sama kalian. Kayak dia nggak mengorbanin image dia yang dominan ini gitu. Jadi menurut dia lebih pantas atau lebih logis gitu di dalam pikirannya dia kalau kalian yang datang duluan sama dia. Dia nunggu kalian yang muncul di depan dia gitu, bukan dia nganggap kalian lebih rendah, tapi dia nganggap diri dia tuh emang setinggi itu gitu loh. Jadi dia bukan yang ngerendahin kalian, tapi dia nganggap diri dia emang lebih tinggi gitu, kayak gitu. Tapi dia yakin saat itu ada gitu loh, maksudnya saat dimana kalian pada akhirnya ketemu gitu. Maksudnya ada saatnya nanti dia ngelihat kalian lagi, dan kayak kalian bakalan dimunculin sama alam semesta di depan dia tanpa dia yang nyamperin duluan gitu. Emang karena gengsi atau emang itu bukan hal yang dia pikir logis aja gitu untuk dilakukan? Maksudnya tadi kan kita udah lihat juga dia itu orangnya otak banget kan, maksudnya lebih ke pikiran dibanding perasaan gitu. Bahkan kita nggak dapat elemen emosional sama sekali di sini gitu loh. Kita dapat energi mental, energi material, fire gitu, apa sih namanya, passion, jiwa. Iya itu jiwa, mental lagi gitu. Maksudnya kayak bener-bener fokus di sesuatu yang lebih logis gitu dibandingin sesuatu yang emosional. Apa namanya, sedangkan hilang-hilangan terus. Sedangkan yang mendorong dia untuk nemuin kalian itu kan rasa kangen ya. Maksudnya apa yang bisa mendorong dia untuk nemuin kalian itu kan rasa kangen. Tapi kalau emang dia bahkan nggak prioritasin perasaan dia dibanding pikiran dia, kayak bukan dia aja gitu loh. Maksudnya kayak bukan sesuatu yang logis untuk dia lakukan, bukan sesuatu yang menguntungkan untuk dia lakukan pada akhirnya. Nemuin orang itu kan butuh usaha ya, maksudnya butuh energi juga gitu, apalagi buat orang yang punya image keras untuk dijaga gitu. Nah karena perasaan itu menurut dia bukan prioritas dia cuma akan pakai energi dia di hal-hal lain yang menurut pikiran dia itu lebih logis gitu untuk dijadiin prioritasnya. Karena gimana juga dia kan punya tujuan tadi itu ya, punya tujuan Ace of Pentacles yang belum dia raih gitu, yang masih mau dia capai. Mungkin menurut dia akan lebih logis kalau misalnya energi yang dia pakai untuk kangen sama kalian itu sampai saat ini dia pakai dulu untuk menggapai apa yang mau dia gapai ini, sampai pada akhirnya si New Moon ini datang sendiri gitu loh. Sampai pada akhirnya apa yang dia pengenin, yang dia maksudnya ketemu kalian itu datang sendiri gitu, momen itu ke dia gitu. Terus terakhir kita lihat kira-kira kelanjutannya bakalan kayak gimana sih, kalian bakal ketemu atau kayak gimana. Kita dapat Ace of Wands. Sekarang sih yang aku lihat dia tuh masih fokus sama apa yang dia jalani ya. Maksudnya lagi fokus kayak ngelakuin action yang emang penting untuk menggapai tujuan yang dia mau, yang mau dia raih itu gitu. Passion dia tuh lagi berkobar ke situ gitu. Jadi untuk ketemu sama kalian sekali lagi itu masih belum ada di prioritas dia gitu. Soalnya emang dari karakter dia aja itu kelihatan kalau dia tuh nggak nganggep perasaan dia itu sesuatu yang penting gitu loh, untuk sesuatu yang layak diprioritasin gitu, atau sebagai satu prioritas dia juga gitu. Jadi selama emang dia rasa ada hal lain yang bisa dia fokusin, dia nggak akan nyentuh perasaan dia gitu, karena menurut dia nggak penting gitu. Mungkin aja bahkan dia tuh nggak paham kalau dia kangen sama kalian, karena emang dia nggak segitunya ngelihat perasaan dia gitu yang aku lihat di sini. Tapi misalnya pun dia secara nggak sengaja ketemu sama kalian, atau kalian yang datang ke dia, sekali lagi dia ini energinya kan energi Aries ya, energi Aries gitu, yang spontan dan bertindak dengan cepat gitu loh.
sesuai opportunity apa, kesempatan apa yang ada di depan dia. Jadi kalau emang saat itu muncul di depan dia nggak akan nyanyain kesempatan itu untuk berkomunikasi sama kalian gitu, atau untuk keep kalian ada di samping dia gitu sebagai pendamping dia itu tadi. Dia tuh kalau dikasih kesempatan dia akan impulsif, tapi kalau kesempatan itu belum ada dan masih ada fokus ke hal-hal lain, dia nggak akan memulai sesuatu yang berbasis perasaan gitu loh. Cuman satu yang perlu dihati-hatiin dalam hubungan ini adalah masalah ego. Apapun bentuknya hubungan ini gitu, mau ini pertemanan, mau ini hubungan bisnis, mau ini hubungan asmara, apapun itu. Karena ego dia itu keras banget, dan kalau misalnya ego kalian juga keras banget, yang ada cuman akan ada peperangan antara ego kalian, padahal ada perasaan yang gak pengen peperangan itu ada gitu di dalam diri kalian masing-masing. Jadi hati-hati aja sama keseimbangan ego kalian masing-masing itu, dan berusaha untuk selalu jujur sama perasaan kalian. Karena misalnya dipendem pun itu cuman bakal jadi ke nggak puasan doang gitu loh, cuman kayak bakalan kependem sebagai sesuatu yang nggak keluar, sesuatu yang pengen sesuatu tapi nggak berhasil dibuka gitu loh. Itu cuman akan ngendep di dalam diri kalian, perasaan itu cuman akan ngendep di dalam diri kalian dan bikin kalian berat gitu loh. Dan mempertahankan ego karena gengsi itu pada akhirnya nggak akan bawa kalian kemana-mana. Itu pelajaran yang pernah aku dapat juga. Itu cuman menahan diri kalian dari ketulusan doang gitu loh. Hal yang sama juga berlaku sama dia. Jadi kalian bisa sama-sama hati-hati aja, tapi ingat kalau kalian tuh nggak bertanggung jawab atas satu sama lain gitu loh. Kalau misalnya emang dia milih ego dia, itu bukan tanggung jawab kalian. Dan kebalikan juga, kalau kalian milih ego kalian, itu bukan tanggung jawab dia gitu. Hubungan itu butuh yang sama-sama usaha gitu. Jadi kalau misalnya walaupun yang satu nggak mau usaha gitu, yang satu usaha gitu, itu nggak akan jalan kemana-mana. Itu yang perlu diingat aja gitu. Segini aja yang bisa aku sampein. Kalau misalnya kalian dari tadi ada yang kayak klik gitu, kayak kalian ngerasa kalian nemuin apapun yang aku bacain tadi di orang di sekitar kalian bisa langsung tulis di comment section, atau itu juga kalau misalnya emang kalian mau sharing gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau keep it in private gitu, maksudnya kalian mau ngejaga itu tetap private sebagai privacy kalian, ya nggak usah gitu. Nah, aku berharap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di comment section aku, karena aku juga senang bacain komen-komen kalian. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa tolong kasih tahu ke dengan di like, subscribe, dan juga di share ke orang-orang terdekat kalian, untuk kita juga berbagi kesenangan sama mereka. Aku harap kalian udah have fun dari video ini, dan terima kasih banget udah nonton sampai akhir. Good luck selalu dalam hidup kalian. Aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian di dalam hidup kalian. Dan see you in the next reading. Dadah.